Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala wa ba'd. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, di mana Imam Ahmad berkata, al-qadar qudratullah, bahwasanya takdir itu justru menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebelum Allah menciptakan makhluknya, Allah telah merencanakan, mencatat, dan memplanning dengan sempurna. Setelah itu Allah eksekusi. Sehingga semua yang terjadi, yang Allah eksekusi, tidak ada yang keluar dari planning Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hal ini, takdir menunjukkan tentang kudrah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka semua perkara yang menunjukkan penyimpangan terhadap takdir, yaitu mengakibatkan atau berefek menunjukkan keraguan terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, berefek pada keraguan terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang, ya. Yang menyimpang dalam masalah takdir. Dalam masalah takdir. Di antaranya yang pertama ya adalah golongan Yahudi, ya. Yahudi dalam perjanjian lama yang termaktub sekarang dalam Bible, ya. Tentunya kita yakini bahwasanya perjanjian lama telah banyak mengalami perubahan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nasu hadzum ma dzukiru bih." Banyak yang mereka lupakan. Kata Allah, mereka lupa banyak hal, ya. Kemudian juga Allah menyebutkan mimma kuntum tukhfuna, ya. Itu ada yang mereka sembunyikan. Ada yang tidak semuanya mereka tampilkan, ada yang mereka sembunyikan, ya. Jadi ada yang mereka lupakan, ada yang mereka sembunyikan, ada yang mereka karang sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaruhu bihi tsamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa ilahum mimma yaksibun." Di antara penyimpangan mereka terhadap Taurat, mereka karang sendiri. Mereka karang sendiri, ya. Demikian juga mereka juga, ya, terkadang menafsirkan dengan yang tidak sesuai, ya. Yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka merubah tafsir dari yang seharusnya. Jadi saya ulangi, penyimpangan Yahudi sebelumnya, penyimpangan Yahudi terhadap Taurat ada 4 sisi. Ya, yang pertama adalah banyak yang dilupakan, banyak ayat yang mereka lupa. Wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Banyak ayat yang mereka lupa. Karena mereka enggak ada yang hafal apa? Taurat. Jadi banyak yang lupa. Yang kedua, tukhfuna, mereka sembunyikan. Ada yang mereka sembunyikan. Seperti mereka pernah di hadapan Nabi berusaha menyembunyikan ayat rajam. Sembunyikan. Kemudian yang ketiga adalah ayat-ayat mereka karang sendiri. Yang mereka karang sendiri. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim." Celaka orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. "Tsumma yaquluna hadza min indillah." Kemudian kata mereka, ini dari Allah. "Fawailul lahum mimma katabat aydihim." Celaka atas apa yang mereka catat, yang mereka tuliskan. "Fawailul mimma yaksibun." Dan celaka atas apa yang mereka kerjakan. Itu Allah sebutkan mereka celaka sampai 3 kali. Celaka, celaka, celaka. Karena berani ngarang ayat sendiri. Kemudian yang keempat, merubah tafsir. Yuharrifunal kaliman mawadhihi, ya. Merubah, menafsirkan dengan keliru. Sengaja menafsirkan dengan keliru. Ayat-ayat dengan tafsiran yang salah. Tafsir yang salah.
Makanya apa namanya? Untuk apa? Liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk dapat dunia, untuk dapat dunia. Mereka ngarang ayat dapat dunia, mereka rubah tafsir untuk dapat dunia. Makanya ketika saya akan sampaikan sini Yahudi menyimpang terdapat dalam Taurat, ini bukan berarti teks yang asli, ini pasti ada penyimpangan ya. Pasti ada penyimpangan. Di antaranya dalam Taurat atau Bible yang sekarang ya. Di antaranya tentang takdir ada dalam Kejadian, pertama Kejadian, kitab Kejadian 6, 5 sampai 12 ya. Yaitu Tuhan menyesal ya. Yaitu mereka menyatakan Tuhan menyesal. Kalau Tuhan menyesal berarti dia salah prediksi enggak? Salah prediksi. Kalau Tuhan menyesal berarti tidak sesuai yang dia persangkakan, tidak sesuai yang dia planningkan, berarti tidak sempurna. Makanya saya bilang tadi, siapa yang tidak beriman kepada takdir sebagaimana konsepnya agama Islam, maka dia pasti mencoreng ke maha kuasa siapa? Allah. Karena di antara bentuk maha kuasa, sebelum Allah menciptakan, Allah planningkan dulu. Allah catat, kemudian ketika Allah eksekusi, persis seperti yang Allah rencanakan. Tidak ada perubahan sama sekali. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, bahwasanya pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Nah, kalau ada pernyataan Allah menyesal, berarti menunjukkan tidak sesuai dengan yang Allah prediksi. Seperti dalam Kejadian 6, 5 sampai 12 dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dia ternyata manusia jahat, selalu condong kepada hawa nafsunya. Maka menyesallah Tuhan. Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dia menyesal cipta manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal, aku telah menjadikan mereka. Sini Tuhan menyesal ciptakan manusia. Allah menyesal ciptakan manusia, ternyata nakal-nakal manusia. Ya, tentunya adapun dalam Al-Quran tidak, memang Nabi Adam Allah ciptakan di surga dan Allah sudah bilang sama malaikat Allah akan turunkan Nabi Adam di bumi. Prosesnya dengan dia melanggar, ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah sesuai dengan planning Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam konteks Yahudi Allah menyesal. Salam telah. Seperti juga dalam Samuel ya. Samuel 1, 15 sampai 11. Di situ dikatakan, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan dia berseru kepada Tuhan semalam-malaman ya. Jadi Allah di zaman Nabi Samuel disebutkan Allah mengangkat raja namanya Saul ya. Ternyata Allah menyesal menjadikan Saul sebagai raja karena ternyata Saul berubah, tidak beriman. Kalau dalam istilah Islam Taulut, Saul ini apa? Taulut, dan Allah puji. Taulut luar biasa bagaimana innallaha ba'atsa Tauluta malika. Tauluta malika. Allah jadikan Taulut sebagai raja. Itu zaman Nabi Samuel. Tapi di sini intinya Allah menyesal. Sama juga dalam Samuel 2, 24, 14 sampai 16, intinya ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkan sekarang tanganmu. Jadi Allah marah, Allah kirim malaikat untuk basmi manusia. Ya. Dikasih penyakit sampai banyak mati di antara Bani Israel. Sampai disebut 70.000 orang mati. Ketika malaikat angkat tangan untuk musnahkan, jadi Allah kirim malaikat untuk musnahkan apa? Bikin penyakit orang Bani Israel, bahkan mereka mati puluhan ribu. Ketika malaikat ingin matikan mereka lebih banyak lagi, maka Allah bilang tahan, Allah menyesal. Jadi ketika menyesal menunjukkan bahwasanya Allah ketika mengeksekusi tidak sesuai dengan planning, dan ini tentu celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala.
ini adalah Yahudi. Adapun Nasrani tentu kita tidak mendapati nas jelas dalam Injil, tapi orang Nasrani juga meyakini Bible. Orang Yahudi juga meyakini apa? Bible. Jadi kalau kita bilang dalam Taurat salah versi mereka, maka kesalahan itu juga akan diyakini oleh orang-orang apa? Nasara. Tapi berikutnya di antara kesalahan adalah ahli filsafat. Filsuf, para filsuf. Filsuf itu ahli filsafat. Ya kita, ini sudah Ibu ya? Belum. Nanti di lembaran berikutnya. Baik, yang kedua tadi filsuf. Para filsuf. Para filsuf ada dua. Ada namanya falasifatul Yunan, para filsuf Yunani. Yang kedua ada falasifatul muslimin, yaitu para filsuf dari kalangan kaum muslimin, para filsuf kaum muslimin. Adapun para filsuf Yunani yang terkenal adalah misalnya Plato dan Aristoteles. Itu terkenal, Plato dan Aristoteles. Para filsuf muslimin yang mereka mengambil ilmu dari Plato dan Aristoteles, di antara terkenal Al-Farabi dan Ibnu Sina. Atau dengan Avicenna, kalau mereka Avicenna. Nah, Plato dan Aristoteles ketika mereka berbicara Tuhan, mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu hanya mengetahui secara global, tidak mengetahui secara detail ya. Dan ini kemudian ditiru oleh Farabi dan Ibnu Sina, dan saya sudah nukil perkataan mereka dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Mereka mengatakan Allah hanya tahu tentang makhluknya dengan ilmu global. Ilmu global atau mereka sebut dengan al-ilmu al-kulli, namun tidak tahu secara detail. Yaitu al-ilmu tafsili. Dan ini bertentangan dengan takdir. Jadi kata mereka, gampangannya, Allah hanya tahu ilmu kulli, maksudnya begini. Maksudnya gini, ilmu kulli misalnya al-ilmu al-kulli atau ilmu global, yaitu Allah hanya tahu secara kaidah, yaitu Allah hanya tahu secara kaidah. Tapi tidak tahu secara detail, hanya tahu secara kaidah. Contoh kaidah, contoh misalnya, sapi makan rumput misalnya. Sapi itu makanannya apa? Rumput. Sapi makan rumput karena dia adalah herbivora. Allah tahu ini. Seperti ini Allah tahu. Terus misalnya anak muncul setelah bapak, iya enggak? Ada enggak anak muncul sebelum bapak? Anak muncul setelah apa, bapak misalnya. Ya. Misalnya anak adalah hasil pernikahan lelaki dan wanita misalnya. Ini namanya ilmu global. Anak adalah hasil nikah lelaki dan wanita. Jadi ini disebut ilmu global. Tetapi sapinya yang mana, rumput yang mana Allah enggak tahu. Allah hanya tahu kaidah. Paham? Kaidah atau aturan. Anak muncul setelah bapak. Secara urutan anak bapak dulu baru apa? Anak. Kemudian secara aturan anak itu hasil pernikahan antara seorang laki dan seorang wanita. Tapi siapa sapinya, apa rumputnya, siapa anaknya, siapa bapaknya Allah tidak tahu. Tentunya ada syubhat di kepala mereka. Saya tidak ingin sampaikan ini masalah asma sifat terlalu sulit ya. Tapi saya cuma bilang ini melazimkan Allah tidak tahu apa-apa tentang makhluknya. Allah tahu secara global. Padahal dalam takdir Allah tahu kaidah, Allah juga tahu siapa-siapanya. Allah tahu saya seperti apa, saya sedang apa, saya nanti bagaimana, detail semua.
Karena tidak ada yang terjadi kecuali Allah telah catat. Dari sini mereka mengatakan, ulama membantah, berarti sapi lebih pintar daripada Allah. Kenapa? Karena Allah hanya tahu kaidah sapi makan rumput. Tetapi Allah tidak tahu sapinya seperti yang mana, rumputnya yang mana. Adapun sapi sendiri tahu rumput yang mana dia makan. Sapi tahu enggak rumput yang dia makan? Sapi tahu enggak rumput yang dia makan? Tahu, makanya dia makan kan? Ini rumput jelek, rumput bagus, dia pilih rumput bagus. Sehingga ilmu sapi lebih tinggi daripada ilmu Allah. Mereka mengatakan ini karena ada syubhat masalah pemikiran. Sampai mengantarkan bahwasanya Allah tidak tahu secara terperinci. Padahal Allah berfirman, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Kata Allah, "Wasirru qaulakum aw ijharu bih, innahu alimun bidzatis sudur." Kau bicara terang-terang atau kau sembunyikan, Allah tahu isi hati kalian. Allah tahu gerak-gerik kita secara detail, jika gerakan dada pun Allah tahu. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada. Semua Allah tahu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarra mustawda'aha. Tidak ada satu hewan melata pun kecuali Allah tahu rezekinya, Allah tahu di mana sarangnya, Allah tahu di mana dia cari makan. Allah tahu semua. Ini kata mereka, Allah cuma tahu kaidah. Sapi makan rumput. Ya. Manusia itu begini, cuma enggak tahu secara cuma ilmu global. Dan inilah kemudian gara-gara inilah Al-Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina. Karena kelaziman dari Allah hanya tahu ilmu global, berarti makhluk lebih pintar daripada Allah. Karena ada yang Allah tidak tahu, saya tahu. Allah hanya tahu bahwasanya bahwasanya anak adalah hasil pernikahan dari suami dan istri. Tapi anaknya siapa, suaminya siapa, istrinya siapa, Allah enggak tahu. Kenapa mereka begitu? Ada syubhat. Tapi saya tidak mau sampaikan. Khawatir antum kena syubhat. Ya. Tapi ini pembahasan kalau kita bahas asma sifat secara runut baru kita bisa jelaskan. Tapi ini diantara penyimpangan ahlu filsafat. Makanya Allah berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdir, dengan ukuran. Tidak ada satupun yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu, detail-detail apapun, ya. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ilmu fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqin illa ya'lamuha. Ya. Wala habatin fil ardi wala habatin fi dhulumatil ardi. Ya. Dalam surat Al-An'am, illa fi kitabim mubin. Ya. Kita baca ayatnya sebentar. Dalam surat, coba kita buka surat Al-An'am ayat 59. Ya. Quran surat Al-An'am 59. Saya bacakan. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah ada ilmu-ilmu gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya'lamu fil barri wal bahr. Allah mengetahui seluruh yang di daratan dan seluruh yang di lautan. Secara terperinci Allah tahu semuanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh yang sedang jatuh kecuali Allah tahu. Wala habatin fi dhulumatil ard. Tidak ada satu biji pun yang tenggelam dalam tanah. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada sesuatu yang basah, tidak ada sesuatu yang kering kecuali fi kitabim mubin. Illa fi kitabim mubin. Kecuali semuanya telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Di Lauh Mahfuz. Ya. Semuanya, saya ulangi, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah tahu semua yang di daratan dan lautan. Wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Contohnya, tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Dalam saat ini ada berapa daun jatuh? Mungkin banyak, ribuan jutaan daun sedang jatuh sekarang. Allah tahu masing-masing daun tersebut. Wala habatin fi dhulumatil ard. Tidak ada biji yang ditanam dalam bumi. Orang tanam, petani tanam biji, kita Allah tahu. Wala ratbin wala yabisin. Tidak ada sesuatu yang basah, tidak ada sesuatu yang kering. Illa fi kitabim mubin. Kecuali sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Maka pernyataan Ibnu Sina bahwasanya Allah hanya tahu secara global adalah kekufuran. Itu diantara salah satu sebab kenapa Al-Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina. Ada 3 sebab. Diantaranya satunya ini, Allah hanya tahu ilmu global. Diantaranya Allah hanya membangkitkan ruh tanpa jasad. Diantaranya dia mengatakan alam itu azali bersama Allah. Taib, pahami Ibu?
Kita lanjutkan, di antara yang menyimpang adalah musyrikin Arab. Tapi kita lanjutkan. Musyrikin Arab. Musyrikin Arab, mereka menjadikan takdir, meyakini takdir, tapi menjadikan takdir sebagai argumentasi untuk menyimpang, untuk melanggar perintah Allah, menyimpang. Melanggar perintah Allah, melanggar syariat. Contoh dalam surat Al-An'am, Quran surat Al-An'am ayat 148. Saya bacakan. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna. Berkata orang-orang musyrikin, kalau Allah berkehendak kami tidak akan syirik. Kata mereka, law syaa Allahu ma asyrakna. Kalau Allah berkehendak kami tidak syirik. Yaitu mereka mengatakan syirik itu kami syirik karena Allah mau. Kami syirik, kata mereka, kami syirik atas kehendak Allah. Dan kehendak Allah pasti baik, kata mereka ya. Wala abauna wala haramna min syai'. Demikian juga nenek moyang kami tidak bakalan syirik dan kami tidak akan mengharamkan yang halal sama sekali. Allah bantah mereka, kata Allah, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan hatta dzaqu ba'sana, sampai akhirnya mereka merasakan azab kami. Ya. Jadi mereka ingin menjadikan dalil bahwasanya penyimpangan yang mereka lakukan adalah takdir Allah, menyelisih syariat. Jadi kalau gampangannya ada dia syirik, ini kan kehendak Allah. Dia bunuh orang, ini kehendak Allah. Dia berzina, ini kehendak apa? Allah. Ini berbahaya karena melegalkan maksiat dan melawan syariat. Melegalkan maksiat, melawan apa? Syariat. Ya. Jadi sekarang mereka berkata akan berbuat syirik atas kehendak Allah, sehingga mereka melegalkan kesyirikan. Dan ini juga disebutkan dalam ayat yang lain. Quran surat An-Nahl ayat 35. Saya bacakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma abadna min dunihi min syai'. Berkata orang-orang musyrik, kalau Allah berkehendak, maka kami tidak akan menyembah selain Allah. Nahnu wala abauna, dan nenek moyang kami pun tidak akan menyembah selain Allah. Wala haramna min dunihi min syai', kami tidak mengharamkan apapun yang Allah halalkan. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim. Demikianlah perbuatan orang sebelum mereka. Fahal ala rusuli illal balagul mubin. Demikianlah tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali hanya menyampaikan dengan jelas. Ya sudah, mereka disuruh beriman, mereka ngeyel, kata mereka, kami syirik pun atas kehendak siapa? Allah. Dan ini kekufuran, kenapa? Perhatikan, melazimkan pertama melegalkan keharaman. Melegalkan keharaman atau kesyirikan dengan alasan takdir. Yang kedua, membatalkan atau membatalkan syariat, menonfungsikan syariat. Nah, kalau semua alasan takdir, akhirnya semua akan melanggar syariat. Kita begini karena takdir Allah, kita zina takdir Allah, kita rampok karena takdir Allah, kita korupsi karena takdir Allah, kita syirik karena takdir Allah, durhaka sama orang tua takdir Allah. Ini enggak boleh. Sudah kita jelaskan, untuk takdir jika digunakan dalil untuk melegalkan keharaman, maka ini hukumnya haram. Tapi kalau maksudnya adalah untuk bertobat, menyesal, maka ini boleh.
Seorang ya sudah qadarullah, saya salah kemarin, menyesal. Sehingga ini sudah takdir Allah, sudah ini. Kemudian dalam rangka untuk penyesalan taubat, maka boleh seorang berdalil dengan takdir. Sebagaimana Adam alaihissalam mengalahkan debatnya Nabi Musa alaihissalam. Kata Adam, atalumuni, wahai Musa, kau ingin mencela aku pada perkara yang sudah Allah takdirkan. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini sudah takdir, saya akan makan buah yang dilarang, kemudian turun ke atas muka bumi, sudah takdir ya. Tapi bukan Nabi Adam melegalkan hal tersebut. Makanya ketika dia makan buah tersebut dia menyesal, bahkan dia berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika dia makan itu tahu dia bersalah, maka dia minta ampun dan Allah hukum dia. Dia tidak bilang, ya Allah kan kau sudah rencana saya turun di atas muka bumi, saya pasti makan dong. Enggak. Tapi dia tetap mengakui kesalahannya. Ketika Nabi Musa mendebati, dia sudah bertobat. Ini yang kemudian Adam alaihissalam membela diri, mengatakan, kau mencela saya wahai cucuku, sementara kau mencela aku dengan kejadian yang sudah Allah takdirkan. Saya akan makan dari buah tersebut dan saya akan turun. Jadi kita katakan berdalil dengan takdir. Kalau untuk maksiat tidak boleh, apalagi untuk membatalkan syariat, menonfungsikan syariat, untuk melegalkan maksiat, maka ini tidak boleh. Tapi kalau untuk taubat boleh. Ini musyrikin Arab. Sudah paham? Jadi kita kembali ulangi, berdalil dengan takdir. Haram jika untuk apa? Melegalkan apa? Melegalkan maksiat. Boleh jika telah taubat. Bukan untuk mendukung maksiat, tapi telah taubat, mengakui kesalahan. Telah taubat yaitu mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Ada orang musyrikin Arab, mereka ingin melegalkan kesyirikan mereka, maka tentunya ini merupakan kekufuran. Ya, ini penyimpangan dalam takdir. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk karena ada sesuatu di balik itu. Seperti Allah mentakdirkan adanya iblis karena di balik adanya iblis ada banyak maslahat ya. Seperti adanya jihad, adanya dakwah, adanya surga dan neraka. Kalau enggak ada iblis, enggak ada neraka, cuma surga doang. Kalau enggak ada iblis, enggak ada jihad. Kalau enggak ada iblis, enggak ada dakwah. Kalau enggak ada iblis, semua baik-baik. Padahal Allah yang menciptakan bumi sebagai darul ibtila, sebagai tempat untuk apa? Ujian. Kalau ujian harus ada iblis. Kalau enggak ada iblis, selesai cerita. Enggak ada. Maka ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Sekarang yang keempat, Ibu. Sudah belum? Kalau ada ibu-ibu misalnya ditelepon sama penelpon asing, terus suruh transfer. Kemudian dibilang ada jual tas branded. Kemudian bayar 20 juta, ternyata bodong. Terus suaminya marah-marah, kamu itu makanya cek-cek dulu. Terus sang istri bilang, qadarullah. Benar atau salah ibu-ibu? Coba dulu. Ada kasus nih, seorang wanita dibohongin, dia masuk aplikasi-aplikasi, dilihat ada harga tas branded biasanya 40 juta, ternyata jual 20 misalnya. Terus dia masuk proses, ternyata barangnya tidak ada. Saya lapor sama suaminya, nangis ya. Terus suami bilang, kamu nih kenapa? Dia bilang, qadarullah. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya boleh lah, memang takdir, tapi jangan bilang saya nggak salah, sudah takdir ya. Saya menyesal, minta maaf, qadarullah, saya ketipu, itu boleh. Tapi Abi kok marah-marah, udah takdir lah. Duit Abi, kalau duit kamu sendiri enggak apa-apa. Kalau duit saya ya, saya marah ya. Kamu makanya jangan teledor ya. Jadi kalau dia minta maaf, bilang qadarullah karena untuk membenarkan apa yang dia lakukan, itu enggak boleh. Tapi kalau datang menyesal, maafin bi qadarullah ya, oke lah. Itu berarti dia minta uzur qadarullah. Dia sudah salah, mengakui apa? Kesalahan. Jadi beda. Nah, orang musyrikin ini mereka berdalil dengan takdir untuk melegalkan kesyirikan mereka, untuk ngeyel dengan kesyirikan mereka. Kata Nabi jangan syirik, kata mereka lau sya Allahumma asyrakna. Kalau Allah berkehendak kami tidak bakalan syirik, berarti kami syiriknya Allah yang punya mau. Ya sudah, kita jalani kemauan Allah. Nah, ini namanya melegalkan kemaksiatan. Ini enggak boleh.
Kalau sampai pada penghalalan syariat, maka sampai pada kekufuran. Tapi yang berikutnya, yang juga menyimpang, dan ini sampai pada kekufuran juga, qadariyah ekstrim. Ini semua kesalahan sampai pada kekufuran. Ya. Yang berikutnya qadariyah ekstrim. Yaitu gulat al-qadariyah. Qadariyah ada dua, ada yang gulat, ada yang tidak gulat ya. Jadi qadariyah, nanti mungkin kita bahas secara khusus, saya singgung lagi di sini. Qadariyah ada dua, yang ekstrim, yang tidak ekstrim. Kalau yang ekstrim, mereka mengatakan Allah tidak tahu apa-apa sebelum mencipta. Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Kata mereka, al-amru unuf. Unuf. Al-amru unuf. Al-amru unuf. Itu perkara baru. Jadi Allah ciptakan, nanti ada begini, oh Allah di luar. Allah enggak tahu sama sekali. Allah hanya tugasnya menciptakan. Setelah itu Allah lihat. Begini, ternyata begini, Allah tidak tahu. Kalau yang tidak ekstrim, mereka mengatakan Allah tahu semua. Semua apa yang terjadi. Hanya saja manusia Allah ciptakan, manusia adalah makhluk, sementara perbuatannya bukan makhluk. Dan ini mereka mengingkari khalqu afal ibad. Kalau kita Ahlus Sunnah, semua selain Allah adalah makhluk. Yang bukan makhluk cuma khalik, cuma Allah Subhanahu. Selain Allah, apa alam semesta, hewan, burung semua adalah makhluk. Kita adalah manusia makhluk dan semua perbuatan kita juga makhluk. Ini Ahlus Sunnah. Mereka punya syubhat, kata mereka enggak, manusianya makhluk, perbuatannya bukan makhluk. Kenapa mereka punya syubhat? Itu qadariyah yang tidak ekstrim. Kalau ini kafir, yang ini kafir, ini tidak kafir. Hanya ahlul bid'ah ya, tapi tidak kafir. Karena mereka masih menetapkan Allah mengetahui segala sesuatu. Hanya saja tidak semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi qadariyah ekstrem ini yang pernah kita singgung, yaitu Ma'bad al-Juhani, yang dia hidup di zaman Ibnu Umar dari Basrah. Ya, dia mengatakan Allah hanya baru tahu setelah terjadi ya. Sebabnya dia begini, karena dia terlalu berdalam-dalam tentang takdir, menggunakan akalnya sampai pada ranah yang tidak boleh dia pikirkan. Sehingga menurut dia logikanya, kalau Allah sudah tahu dulu terus Allah ciptakan, ini gimana ini, nanti enggak adil, enggak anu, ya sudahlah, berarti Allah tidak tahu. Supaya kita bilang Allah adil, berarti Allah tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau Allah sudah tahu, kayaknya enggak adil. Jadi dia masuk pada ranah yang di luar enggak boleh. Dia memikirkan sesuatu yang tidak boleh. Dia merasa kalau dia bilang Allah tidak tahu, berarti dia akan menetapkan keadilan. Tapi dia lupa bahwasanya ketika dia bilang Allah tidak tahu, berarti Allah bahlul. Berarti Allah tidak sempurna. Berarti Allah tidak tahu apa yang akan dia kerjakan. Berarti Allah tidak tahu masa depan. Dan ini tidak pantas jadi Tuhan. Jadi ingin lari dari sesuatu, terjun pada sesuatu yang lain. Makanya disebutkan ketika seorang bertanya kepada Umar, mereka yataqa'aruna fil ilm. Mereka ini berlebihan dalam ilmu. Jadi membahas terlalu berdalam, berlebihan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, idza dzukiral qadar fa'amsiku. Kalau disebut tentang takdir maka tahan diri, jangan berdalam-dalam di luar daripada ranah Al-Qur'an dan Sunnah. Karena kalau berdalam-dalam di luar ranah Al-Qur'an dan Sunnah, akhirnya ujungnya tadi berarti Allah tidak tahu. Terjadi baru Allah tahu. Ini adalah kekufuran.
Makanya Ibnu Umar berkata, "Lau anna ahadahum fa idza laqitahum fa alimhum anni minhum bari'un wa hum minni bura'a." Jika engkau bertemu dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwasanya saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhdin dhahaban thumma lam yu'mil bil qadar lam yuqbal minhu. Kalau seandainya salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian diinfakkan di jalan Allah, maka dan mereka tidak beriman dengan takdir, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya diterima jika mereka beriman kepada takdir. Ini namanya Qadariyah ekstrim. Yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima Jabariyah ya. Ini sudah? Belum. Contoh Qadariyah tidak ekstrim, sederhana, seperti ada yang menganalogikan manusia seperti makhluk, manusia seperti murid, Allah seperti guru. Kata dia, si guru tahu tentang murid-murid. Si guru tahu nanti kasih ujian, dia tahu si murid ini yang juara 1, yang ini juara 2, yang ini tinggal kelas, karena dia tahu kemampuan mereka. Terus ketika ujian ternyata benar. Ini seakan-akan contoh yang benar, tapi ini salah. Karena berarti apa perbuatan murid-murid tidak ada urusan dari guru. Guru hanya sekedar mengetahui. Padahal dalam konsep kita takdir semua yang eksekusi siapa? Allah. Cuma kita nggak tahu eksekusinya bagaimana, nasib kita bagaimana, nggak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Ya. Karena kelaziman dari begitu, kalau hanya sekedar mengetahui, berarti Allah tidak punya tasarruf, tidak punya tindakan dalam semesta, hanya tahu doang. Itu apa faedahnya? Tuhan tidak demikian. Tuhan itu dia yang mengatur, dia yang ngurusin, dia yang menentukan, dia yang semuanya. Jadi sebenarnya kita kalau nggak tunduk sama dalil, kita akan kejebak. Kita harus tunduk aja, udah aturannya begini, percaya aja. Kenapa begini itu urusan la yus'alu amma yaf'alu. Jangan tanya Allah, Allah tidak ditanya. Terlalu tinggi kita nggak tahu. Tapi semua ini yang atur siapa? Allah. Dan kita punya berhak milih, kita punya kekuatan, kita bisa menentukan. Ada yang tidak bisa kita tentukan, ada yang bisa kita pilih. Type yang kelima, lanjutkan. Jabariyah ekstrim. Jabariyah ada dua. Ada dua. Ada yang ekstrim, ada yang tidak ekstrim. Yang ekstrim, dia mengatakan bahwasanya manusia tidak ada kudrah sama sekali. Dia hanya terpaksa, gerakannya terpaksa. Ibarat buluh diterbangkan angin. Diterbangkan angin. Ibarat bulu diterbangkan angin. Sehingga melazimkan semua yang terjadi adalah benar. Adalah baik. Baik dan benar karena ciptaan Allah. Karena ciptaan dan kehendak Allah. Nah, mereka yang dikafirkan kenapa? Dikafirkan ini sama seperti kaum musyrikin tadi. Karena akhirnya mengakibatkan non-fungsi syariat. Apa? Non-fungsi apa? Syariat. Menonfungsikan karena kata mereka semua ini kehendak Allah, jadi semua kehendak Allah baik. Ya sudah, enggak usah pakai syariat.
Maka dan ini adalah kufur, maka mereka kufur. Kenapa kufur? Karena menjadikan syariat tidak berlaku. Syariat tidak berlaku. Seperti di kaum musyrikin Arab. Musyrikin Arab mereka ngomong secara khusus spesifik tentang syirik dan pengharaman yang halal. Kalau ini semuanya, semua yang kita lakukan ini semua kehendak Allah. Tunduk aja. Kamu kalau ingin minum khamar, minum aja. Karena kamu minum khamar pun takdir Allah. Jangan lawan takdir, pasrah aja katanya. Jadi repot. Jangan lawan takdir, pasrah aja. Kalau lagi pengen minum khamar, minum aja ya. Jangan lawan takdir. Jangan lawan takdir. Ini jadi contohnya ya. Jika minum khamar, jika ingin minum khamar, minum aja. Tidak usah melawan apa? Takdir. Melawan takdir Allah. Saya bacakan pertanyaan Ibnu Taimiyah. Anna man athbata al-qadar wa ihtajja bihi ala ibtalil amr wan nahyi fa huwa syarrun mimman athbata al-amr wan nahya. Siapa yang menetapkan takdir kemudian berdalil berargumentasi dengan takdir tersebut untuk membatalkan menonfungsikan syariat, perintah dan larangan, fa huwa syarrun mimman athbata al-amr wan nahyi wa lam yuthbitil qadar. Maka ini lebih buruk daripada orang yang tetap menetapkan syariat dan menolak takdir. Seperti Qadariyah non ekstrim. Qadariyah non ekstrim itu mereka menolak takdir, kata mereka perbuatan manusia tidak Allah ciptakan, tapi mereka mengagungkan syariat, halal haram tetap berlaku. Kali ini sebaliknya, mereka bilang semua takdir Allah, tapi mereka menjadikan syariat tidak berfungsi, bahkan menolak. Hadza muttafaqun alaihi bainal muslimin. Ini perkara yang disepakati oleh kaum muslimin wa ghairihim min ahlil milal bal baina jami'il khalqi. Ya, dan ini disepakati oleh kaum muslim, bahkan seluruh penganut agama menyetujui ini, ya. Bosnya orang yang menolak syariat tidak benar, ya. Fa inna man ihtajja bil qadar. Sungguhnya siapa yang berdalil dengan takdir, walam yufarriq bainal ma'mur wal mahdhur, sehingga dengan takdir mereka tidak membedakan antara yang diperintahkan dan dilarang. Wal mu'min wal kuffar, tidak membedakan antara kaum mukmin dan orang kafir. Wa ahli ta'ah wal ma'siyah, pelaku ketaatan, pelaku maksiat tidak ada bedanya. Lam yu'min bi ahadin minar rusul, maka berarti konsekuensinya tidak beriman kepada seorang pun daripada rasul. Karena rasul semuanya menyampaikan syariat, ada halal haram. Ada yang diperintah, ada yang dilarang. Kalau disamain semua ini enggak benar, sama. Wala bisyai'in minal kutub, dan orang yang menolak atau membatalkan, menonfungsikan syariat, hakikatnya dia telah menolak seluruh kitab-kitab suci. Karena seluruh kitab suci menyeru kepada syariat. Wa kana indahu Adam wa iblis sawa, dan menurut dia seharusnya iblis dan Adam sama saja, sama-sama menjalankan takdir Allah. Wa Nuh wa qaumu sawa, Nuh dan kaumnya sama-sama pasrah dengan takdir Allah, tidak ada bedanya. Wa Musa Firaun sawa, Musa dan Firaun sama saja. Wasabiqul awwalun kuffar Makkah sawa, dan sabiqul awwalun muhajirin ansar dan kaum orang-orang Makkah sama saja. Ya. Maka inilah kekufuran yang nyata. Karena kelaziman dari menyatakan kita ini enggak bisa berbuat apa, seperti buluh yang berterbangan di udara, berarti semuanya taat. Iblis sedang taat, Adam juga sedang taat, Abu Jahal juga taat karena sedang berjalan ditiup angin. Jangan dilawan. Ini kekufuran. Konsekuensinya dari sini, ya, berarti manusia terpaksa sehingga tidak berdosa. Manusia terpaksa tidak berdosa. Konsekuensi berikutnya, ya dampaknya, perhatikan dampaknya. Berarti yang pertama, manusia terpaksa tidak berdosa. Tidak dosa. Karena semuanya terpaksa. Tidak ada beda antara maksiat dan ketaatan. Justru semua maksiat adalah ketaatan. Karena semua maksiat atas takdir Allah. Ya. Kalau gitu syariat tidak perlu, syariat dibuang.
Karena syariat itu memerintah, ngapain perintah manusia yang manusia tidak bisa kerjakan? Saya tidak perlu. Karena tidak mungkin dikerjakan. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan apa-apa, Allah perintah ya main-main doang. Kita cuma kayak bulu terbang disuruh ke kiri kayaknya, ayo kita cuma kayak bulu berterbangan, terus syariat buat apa? Jadi syariat harus dibuang. Ya. Ini menunjukkan konsekuensi Allah suka dengan kemaksiatan dan seterusnya. Ini lebih parah daripada Yahudi Nasrani, lebih parah dari Yahudi Nasrani. Karena Yahudi Nasrani masih mengagungkan syariat, mereka masih punya syariat. Adapun kalau Jabariyah ekstrim, maka mereka tidak mengakui syariat karena kata mereka semuanya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang non ekstrim, mereka tidak sampai membatalkan syariat. Non ekstrim itu kata mereka manusia punya kudrah tapi tidak punya pengaruh. Sebenarnya mirip dengan yang ekstrim. Syariat tetap dijalankan. Sehingga yang non ekstrim tidak kafir, ini tidak kafir. Beda dengan Jabariyah ekstrim maka kafir. Yang ekstrim itu kafir, yang non ekstrim tidak kafir. Ini bedanya. Kenapa mereka kafir? Karena mereka membuang syariat. Membuang syariat. Paham Ibu? Paham tidak? Atau pusing? Pusing udah takdir. Taib, kalau gitu kita lanjutkan. Sudah? Berikutnya di antara yang menyimpang adalah Syiah Rafidhah. Yang keberapa? Yang ke-6. Syiah Rafidhah mereka punya akidah al-bada. Al-bada yaitu bada lillah, yaitu nampak bagi Allah kalau bahasa kita. Berarti melazimkan sebelumnya tidak nampak, melazimkan sebelumnya Allah tidak tahu. Atau tidak nampak bagi Allah. Dan ini sebenarnya melazimkan kekufuran ya. Badalillah. Baik. Bagaimana ini? Keyakinan mereka Rafidhah, mereka meyakini bahwasanya imam mereka yang 12 meyakini ilmu gaib, tahu ilmu gaib. Jadi mereka mengangkat derajat para imam yang 12 lebih afdal daripada para rasul. Kalau kita baca dalam misalnya kitab Al-Kafil Kulaini, sifat imam begini, di antara sifat-sifat para imam, mereka mengetahui ilmu gaib. Padahal Nabi SAW tidak tahu ilmu gaib. Hanya sebagian yang Allah kasih tahu. Kata mereka para imam tahu ilmu gaib, tahu masa depan. Kemudian kata mereka imam tersebut terkadang menyampaikan akan terjadi begini, menyampaikan terjadi tentang masa depan. Ketika imam tersebut meramal terjadi sesuatu, terjadi masa depan, ternyata tidak terjadi. Ini masalah. Kenapa tidak terjadi imam? Katanya kok bilang begini-begini. Kata imam tersebut, badalillah, kayaknya Allah punya ide lain. Itu maksudnya.
Kayaknya enggak pas yang kemarin sudah saya kabarkan, kayaknya badalillah nampak bagi Allah untuk merubah keputusannya ya. Namanya akidah bada ya. Dan ini juga merupakan apa? Kekufuran. Karena melazimkan berarti Allah tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Ini saya sudah jelaskan nukilan-nukilan dalam buku saya 33 Banyolan Akidah Syiah. Itu pada banyolan ke-16. Akidah pada bab ke-16 tentang banyolan-banyolan akidah Syiah ya. Dan ada yang mengatakan bahwasanya akidah ini diambil dari Yahudi karena dalam kitab Taurat tadi sudah disebutkan dikatakan Allah menyesal. Allah menyesal berarti kayaknya berubah nih, enggak begini enggak pas. Allah menyesal. Tadi disebutkan Allah menyesal, Allah menyesal, Allah menyesal dalam 3 tempat. Dan ini mirip dengan bada, kayaknya enggak pas. Allah nyesal rubah keputusan, Maka ini adalah akidah Syiah Rafidhah yang mengatakan akidatul badalillah. Tampaknya Allah rubah keputusannya. Baik. Ini sudah Ibu. Sekarang saya akan singgung tentang tadi ada Al-Jabariyah, Jabariyah non ekstrim. Itulah akidahnya Asy'ariyah. Sudah ini? Baik. Tadi kita singgung tadi Jabariyah tadi ada berapa Ibu? Oh, belum. Baik. Tadi kita bilang Jabariyah. Ada berapa tadi? Ada dua. Yang pertama yang ekstrim. Ekstrimnya kafir. Yang kedua non ekstrim. Non ekstrim. Di sini ini sebenarnya asalnya dari akidah Jahmiyah. Hanya saja Jahm bin Safwan tidak membatalkan syariat ya. Yaitu secara logika manusia sama seperti buluh. Seperti buluh yang berterbangan ya. Hakikatnya mirip ya. Saya bacakan. Jadi mereka mengatakan seperti akidahnya di antara contoh adalah Al-Kasbul Al-Asy'ari. Al-Kasb itu artinya usaha atau perbuatan. Jadi keyakinannya begini. Manusia punya kudrah. Kudrah itu apa? Kemampuan atau kekuasaan. Itu kemampuan. Tetapi kudrahnya, sifatnya adalah hadisah, baru, karena dia makhluk. Kemudian dia ghairu mu'athirah. Tidak punya pengaruh maksudnya tidak bisa menimbulkan sebab, tidak punya pengaruh dalam artian tidak bisa menimbulkan akibat, tidak bisa berdampak akibat apapun. Ini manusia punya kudrah, tapi dia hadithah, dia baru ya. Adapun kudrah Allah, kan? Kudrahnya azaliyah. Kudrahnya azali dan satu-satunya kudrah yang bisa menimbulkan, yang berdampak. Mereka mengatakan hal ini disebabkan karena mereka menafsirkan ada sebab dia menafsirkan la ilaha illallah dengan la qadira ilal ikhtira, la qadira alal ikhtira illallah. Sehingga ketika mereka mengatakan demikian, mereka mengatakan siapa yang mengatakan bahwa si manusia punya kudrah yang bisa punya pengaruh juga, maka dia musyrik.
Karena menganggap ada yang bisa berpengaruh selain kudrahnya Allah. Dari sini kesimpulan, jika manusia punya kudrah yang berdampak, maka syirik. Karena la ilaha illallah maknanya adalah la qadira alal ikhtira illallah. Itu tidak ada yang bisa membuat dampak, yang tidak ada yang bisa menciptakan. Mencipta di antaranya membuat dampak kecuali Allah. Kecuali Allah. Ini kalau kita la ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Jadi sehingga mereka mengatakan tidak ada sebab menimbulkan akibat. Dari sini mereka punya akidah yang lain, kata mereka tidak ada hukum sebab akibat. Sebab akibat pada makhluk. Karena tidak ada makhluk yang bisa menimbulkan akibat. Kapan makhluk bisa melakukan satu berdampak berarti syirik. Sehingga mereka mengatakan kalau kita mukul kepala orang benjol dengan besi, bukan besi yang membuat kepalanya benjol, tetapi besi itu cuma tanda gitu nempel, Allah ciptakan benjol. Jadi besi itu nggak bisa membenjolkan. Cuma tanda. Seperti apa? Seperti pelangi bukan sebab hujan, cuma kalau hujan muncul tanda pelangi. Jadi karena kata mereka mengatakan semua yang bisa menimbulkan sebab berarti syirik. Karena yang bisa menimbulkan akibat cuma siapa? Allah. Ini tentu secara panjang lebar ada pembahasannya, cuma secara singkatnya ini kekeliruan. Makanya dan Allah menyebut dalam Al-Quran banyak sebab. Kata Allah, ya, misalnya Allah menyebutkan tentang sebab air hujan memunculkan tumbuhan, ya. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Allah yang turunkan apa? Hujan dari langit. Kemudian dari air hujan tersebut Allah tumbuhkan, dengan air hujan tersebut tumbuh apa? Tumbuhan. Berarti hujan merupakan sebab tumbuhnya apa? Tumbuhan. Allah mengatakan akhrajna bihi, ya. Makanya Rasulullah suruh berusaha. Kenapa? Karena ada sebab akibat. Allah telah menciptakan potensi dalam sebab-sebab untuk menimbulkan akibat. Semuanya dengan izin Allah, tapi Allah menciptakan apa? Potensi. Sama seperti apa? Api punya potensi membakar enggak? Punya. Makanya ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api harusnya membakar, tapi Allah perintah balik. Kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Seandainya Allah tidak perintah api bakar atau tidak? Bakar. Yang membakar api Allah dengan letakkan potensi bakar pada api. Jadi kata mereka makanan tidak bisa mengenyangkan, air minum tidak bisa menghilangkan rasa haus. Tidak ada yang menimbulkan apa? Akibat. Maka akidah ini sempat ditertawakan oleh mereka sendiri. Oleh karena namanya Al-Juwaini. Al-Juwaini salah seorang tokoh Asy'ariyah yang kemudian dia dalam kitabnya Risalah Nizamiyah dia membantah, ya, bagi orang-orang yang menolak sebab akibat, ya. Beliau mengatakan, saya bacakan. Beliau berkata, rukun yang pertama tentang kudrah hamba dan pengaruhnya terhadap perbuatannya. Jadi hamba itu punya kudrah dan punya pengaruh, ya. Kalau tidak begitu maka repot syariat. Ya, kalau hamba ternyata punya kudrah, tidak cuma nama doang, kudrah, kekuasaan, tapi tidak bisa menimbulkan akibat, ngapain dia disuruh oleh Allah? Disuruh ini tidak punya kudrah, seperti bulu berterbangan. Kalau itu kita perintahkan seorang yang tidak punya kudrah sama sekali, omong kosong. Makan kau, berdiri kau, sebenarnya tidak bisa berdiri. Berarti kan hanya bualan aja. Berdiri, padahal dia nggak bisa berdiri. Ya, bergeraklah, padahal tidak bisa bergerak. Dia hanya seperti bulu berterbangan. Maka ini kalau gitu syariat tidak bisa dibebankan kepada orang seperti ini. Hanya kita boleh sampaikan, silakan berdiri kalau dia memang punya kemampuan untuk berdiri. Cuma dia mau berdiri atau tidak, dia terserah dia. Cuma kemampuan dia untuk berdiri, baru kita perintahkan dia untuk berdiri. Tapi kalau sejak awal tidak bisa berdiri, kita bilang suruh berdiri, ngapain kita perintah? Sehingga Al-Juwaini ingin mengatakan manusia itu punya potensi, punya kudrah, yang punya pengaruh.
Tentu atas izin Allah. Kalau dia tidak punya pengaruh sama sekali, ngapain diperintah? Saya bacakan. Tentang kudruh hamba dan pengaruhnya terhadap perbuatannya. Maka kami katakan bahwa telah tetap bagi setiap orang yang berakal dan telah bebas dari tahapan-tahapan taklid dalam kaidah-kaidah itu. Kata dia orang yang mengatakan tidak ada sebab akibat itu taklid buta. Bahwasanya Rabb Subhanahu wa taala menuntut para hambanya untuk beramal dalam kehidupan mereka. Benar atau tidak? Allah suruh kita beramal enggak ya? Dan Allah menyuruh mereka untuk beramal serta memberi ganjaran jika mereka beramal dan hukuman jika mereka bermaksiat di akhirat. Dan telah jelas dalam nas-nas yang tidak bisa menerima takwil bahwasanya Allah telah memberikan mereka kemampuan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Makanya kalau tidak mampu Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu menunjukkan ada yang mereka mampu, ada yang mereka tidak mampu. Kalau semua tidak mampu ya ngapain? Allah juga mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Berarti yang di luar kemampuan ya sudah dimaafkan. Tapi kalau tidak ada kemampuan sama sekali, buat apa syariat yang tidak mampu sama sekali? Dan Allah memberikan mereka kesempatan untuk menjalankan perintah Allah serta untuk mencegah diri dari hal-hal yang dilarang. Jika aku membacakan ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini tentu sangat panjang. Itu dalilnya sangat banyak. Dan ini tidak perlu bagi orang yang berakal dengan adil. Kemudian berkata, siapa yang mengamati kitab-kitab suci yang di mana dalamnya ada banyak dalil yang menyuruh kepada perbuatan-perbuatan mulia, semua kitab suci, Taurat, Injil, semuanya pasti ada perintah dan larangan. Demikian juga ada hukum-hukum had di balik itu. Dan juga ancaman-ancaman bagi yang melanggar, janji bagi yang bertaat. Ya. Apa yang wajib diyakini berupa membenarkan para rasul tentang pengkabaran mereka mengenai hukuman yang akan menimpa para pembangkang dan orang-orang sombong, baik hisab maupun adab serta kesudahan yang buruk. Dan perkataan Allah kepada mereka pada hari kiamat, kenapa kalian melanggar kenapa kalian bermaksiat membangkang? Allah akan hisab. Kenapa kalian melanggar? Kenapa kalian melanggar? Kalau mereka bilang kami seperti bulu berterbangan. Kalau mereka seperti bulu berterbangan, mereka bisa bantah Allah. Ya gimana kami tidak melanggar? Kami hanyalah seperti bulu berterbangan, tidak punya kemampuan. Tapi padahal kata Allah, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah. Para rasul diutus supaya manusia tidak punya hujjah pada hari kiamat kelak ya. Sehingga beliau terakhir berkata, saya baca kesimpulan. Faman ahata bidzalika kullihi. Siapa yang mengerti ini semua, bahwasanya Allah turunkan syariat, memerintah. Tidak Allah perintah karena kau punya kemampuan, cuma kau taat atau tidak. Manusia bukan seperti bulu berterbangan di udara yang tidak punya kemampuan sama sekali. Siapa yang tahu ini semua? Summa staraba fi anna af'alal ibad waqi'atun al hasbi isarihim. Kemudian dia masih ragu bahwasanya perbuatan hamba itu sesuai dengan kemauan mereka dan sesuai dengan dampak yang mereka lakukan. Waqtiyarihim dan pilihan mereka, waqtidarihim dan kemampuan mereka, fahuwa musabun fi aqli. Orang yang masih mengingkari ini akalnya terganggu, kata Al-Juwaini. Au mustaqirun ala taqlidi, mungkin akalnya tidak terganggu tapi ngayal dalam taklid. Musammimun ala jahli, tetap bertahan dalam kebodohannya. Fa fil masiri ila annahu la athar li qudratil abdi fi qat'u talabati syara'i wa takdzibi bima ja'a bil mursal. Siapa yang mengatakan manusia tidak punya kemampuan, maka sebenarnya dia telah membatalkan syariat. Syariat percuma kalau gitu. Dan mendustakan apa yang Rasulullah perintahkan. Para rasul perintahkan. Jadi intinya disebut dengan qadariyah non ekstrim, mereka tidak sampai kafir. Kenapa? Karena mereka masih menetapkan apa? Syariat. Hanya saja mereka mengatakan secara teoritis mereka tidak ada hukum sebab akibat. Tidak ada yang bisa menimbulkan akibat. Semua yang terjadi hanyalah tanda, tanda. Pukul kepala orang itu bukan besi tidak menjulkan kepala, tapi tanda bakal benjol. Yang bikin benjol siapa? Allah. Adapun besi tidak punya potensi memunculkan kepala. Makan kamu makan tidak mengenyangkan. Nah, orang dibilang gini kan aneh. Makan ini mengenyangkan? Tidak mengenyangkan. Yang mengenyangkan adalah Allah. Terus ini, ya makan besi juga bisa mengenyangkan. Ya, kita makan apa aja kali. Ya Allah bikin ada beda-beda karena potensi berbeda-beda. Kalau enggak apa bedanya kita makan besi sama makan nasi? Kenapa beda? Karena potensi nasi beda dengan potensi besi. Kenapa kita buang potensi tersebut? Potensi tersebut yang taruh juga Allah. Jangan dinafikan. Jadi kalau kita Ahlus Sunnah, nasi potensi kenyang enggak? Potensi kenyang. Potensi tersebut yang ciptakan siapa? Allah. Jangan kita nafikan potensi tadi. Potensi tadi ada. Beda kalau mereka potensi enggak ada. Sudah nasi tidak menyebabkan apa? Kenyang. Ini kata Al-Juwaini ini musabun fi aqlihi. Akalnya enggak jalan ya. Ini perkataan Asy'ariyah sendiri membantah mereka sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.